Pemerintah tuh ada program untuk sertifikasi halal untuk UMKM kecil. UMKM, gitu kan. Semenjak resign tuh kayak benar-benar udah di rumah, jadi dia tuh kayak ngerasa yang kok kan udah nggak kerja. Ya ampun, waktu zaman COVID ya, itu aku tuh bisa sampai jam 10 malam di sini. Di lantai berapa gitu tuh dia kan udah gelap banget tuh kan ya, parkiran yang kita mau mau keluar ya. Mau keluar itu. Nah, itu kadang suka kayak ngeliat kayak bayangan hitam gitu. Tapi aku tuh kayak ngeliat cuman kepala aja. Boleh kakak mampir belanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kak, abang. Hari ini aku kedatangan narasumber. Narasumbernya ini adalah my sister-in-law. Kakak ipar saya. Perkenalkan ini dengan Lalo. Lalo. Oke, kalau mohon maaf ya, kakak abang saya manggilnya Kak Lalo, biar sopan gitu. Kak Lalo, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya, oke. Akhirnya bisa ya datang ke podcast aku. Alhamdulillah. Biasanya ngurusin pejaten satu ya? Aduh, sibuk ya. Apa sih kesibukannya? Mari kita bahas. Jadi ini first of all ya, pertama-tama ini yang perlu diperjelas adalah kakak iparku ini, kakak ipar tersayang, fungsinya di toko tuh apa? Pajangan? Manekin? Admin? Apa karyawan? Bisa semuanya sebenarnya. Merangkap ya. Semuanya. Oh, ternyata merangkap. Oke. Jadi nih selama di Tanah Abang sebenarnya Kak Lalo tuh bantuin apa sih? Ya biasanya kan karena kita ada online ya, jadi ya ngebantuin packing sih terutama gitu. Oke. Nah, terus sama stok barang juga kan kadang kalau lagi barang dateng gitu terus lagi gak ada orang ya mau nggak mau lah turun. Oke. Gitu. Ini kalau mau nggak mau kayaknya banyak nggak maunya ya? Nggak maunya. Oke, ini berarti ada opposite ya antara ketidakmauan dan kemauan atau terpaksa lebih tepatnya ya. Kenapa sih? Kok kayaknya kurang intuit gitu kalau mau dagang di Tanah Abang? Itu ya masalahnya kan emang ada kesibukan juga kan. Oh gitu. oke. Apa sih kesibukannya? Untuk sementara karena udah resign dari kantor, saya nyibukin diri sebenarnya sih. Menyibukkan diri apa nyibukin orang? Nyibukin orang. Menyibukkan diri. Menyibukkan diri. Yang adalah pekerjaannya sekarang? Lagi di PKK Kelurahan. PKK Kelurahan. Oh, ini baru loh. Millennials ya. Ketahuan banget millennials ya udah jadi ibu-ibu PKK. Oke. Apa sih kerjaannya kalau jadi ibu-ibu PKK tuh? Ini sebenarnya kan karena baru juga ya terjun di PKK kan emang nggak ada basicnya. Oke. Terus kok tiba-tiba tertarik kenapa tuh? Itu pertama karena saya itu freelance di si halal. Si halal itu coba boleh diterangin nggak sih? Itu kan pemerintah tuh ada program untuk sertifikasi halal untuk UMKM kecil. UMKM, gitu kan. maksudnya si halal ini apa nih bidangnya, makanan atau apa? Ya untuk sekarang itu per 2000 udah lama sih ya dari 2019 kalau nggak salah itu memang udah ada nih program untuk si halal nih untuk makanan. Oh makanan untuk ya, berarti sekarang fokusnya makanan dulu. Dia itu terakhir sampai di tanggal 17 Oktober 2024 ini. Oh oke. Berarti selama ini aku kan belum nyambung nih ya, maksudnya yang dipekerjakan itu apanya? Apakah ada orang nih misalnya ada UMKM kecil gitu ya, mereka itu ceritanya punya bisnis makanan, lalu mendaftarkan halalnya, gitu bukan sih? Iya betul. Itu ada kayak syarat-syaratnya nggak apa aja? Iya, paling enggak mereka itu harus punya NIB sih sebenarnya. NIB adalah? NIB nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha, oke. Lalu dari NIB itu nanti ada kayak ini nggak sih, kayak kiriman makanan mungkin? Iya, karena itu kan biasanya ada sampelnya yang berarti harus dong ya? Ya, karena itu kan ada sampelnya, jadi mereka
kasih sampel untuk kita foto gitu. Kadang di juga foto? mereka juga kadang itu juga mereka kan ya udah ngasih gitu sama kita. Kirain abis di foto dibalikin. Enggak ya? Suruh Abis beli. Oh, itu lebih gak enak ya, maksa dong ya. Berarti abis di foto boleh dong dimakan ya? Boleh, ya. Tapi kan kita tanya dulu dong sama dia, Iya, ini iya. boleh nggak gitu apa cuman buat fotonya aja atau Terus dikembaliin gitu Iya, ya. Aduh, gitu. agak ngenes ya. Lalu selain kegiatan itu gitu ya, akhirnya nyemplung nih ke dunia PKK. Iya, Oke. karena kan memang sebenarnya itu ternyata di kelurahan itu punya program itu kan, karena memang dari pemerintah ya mereka bikin juga itu gitu. Jadi dari banyak yang mau NIB gratis itu ya dari kelurahan. Sebenarnya NIB itu harusnya bayar. Harusnya bayar. Harusnya bayar. Tapi since ini program pemerintah, Betul. jadi ada jangka waktunya sedang gratis gitu Betul. ya. Itu Oke. sampai di tanggal 17 Oktober ya. Tanggal 17 Oktober 2024. 2024. Jadi setelah tanggal itu bakal kena charge. Charge-nya tuh berapa ya kalau Itu kalau nggak salah 650 per item. mahal loh. Mahal. Dan itu ada dendanya loh. Oh. Dendanya itu sekitar oke. 2 miliar kalau nggak salah. Ya kan? OMG. Boleh nih berarti ya untuk kakak sama abang. Ini jadi informasi banget nih, yang punya UMKM makanan boleh banget didaftarkan untuk si halal ya. Supaya makanannya ini memang udah siap Iya, jual gitu ya. Betul, ada sertifikasi halalnya juga kan. Oke deh, selain itu nih, sebelum terjun dengan ibu-ibu PKK, katanya kan tadi sempat resign. Sebelumnya ngantor di mana? Ngantor terakhir kali itu di daerah Mampang. Perusahaan apa tuh kalau? Perusahaan advertising. Oh, oke. gitu. Ini serba bisa juga statusnya. Pantesan di sini pekerjaannya serba bisa ya. Soalnya udah bakat mungkin. Ya, itu sebenarnya terpaksa lagi. Terpaksa lagi. Kayaknya sih ya. Lagi. Ini tergantung gaji sih kayak. Ya, Mungkin kalau gajinya gedean di toko ya kan, kayaknya ikhlas ya. Kayaknya ikhlas. Soalnya kan udah ribet sama di PKK itu kan. Ya ada bocil-bocil di rumah. Gitu kan. Jadi Keponakan saya 2 biji itu agak merepotkan ya dia. betul, makanya kayaknya tuh kalau aduh mesti di kesana gitu ya, kita tinggalin dia itu kayaknya dia anaknya tuh masih belum, kadang-kadang suka yang mama. Oke. Mama, Berarti aku nggak mau, ini gitu. benar-benar fungsinya ibu rumah tangga ya. Kayak semenjak resign tuh kayak benar-benar udah di rumah, jadi dia tuh kayak ngerasa yang kok kan udah nggak kerja gitu. Emang mau kemana? Ini agak berat sih memang ya. Berat, benar. Terus selain kegiatan PKK atau ya kegiatan jadi karyawan cabutan ya, itu biasanya ngerjain apa lagi? Ada mungkin nggak sih punya project-project lain gitu di luar yang sekarang dikerjakan? Sementara sih belum ya, tapi ini dari kelurahan akan ada juga namanya Posyantek gitu ya, berkaitan dengan UMKM juga gitu. Cuma memang belum running, baru kebikin terbentuk aja strukturnya aja. Kalau sama Posyandu tuh masih nyangkut nggak sih? Kalau PKK itu enggak ya? Oh gimana nih maksudnya? Maksudnya tuh kayak struktur organisasinya tuh gimana sih kalau kayak ibu-ibu kader Posyandu gitu ya? Itu nanti melapornya bukannya ke sana juga ya? Iya, ke PKK kelurahan. Jadi berarti PKK masih berkait gitu ya? Masih berkait. Kalau misalnya ada orang nih yang mau melaksanakan Posyandu gitu, nah itu gimana? Harus lapor dulu nggak ke Bu Lurah? Nggak, dia kan memang ada programnya. Jadi tuh dari RT itu kan mereka udah ada nih. Jadi misalnya si Posyandu ini nanti di hari apa ya, gitu. Betul. Jadi setiap RW itu kan mereka buat tuh, ada tuh jadwal-jadwalnya gitu. Nah dari yang kelurahan ini kita cuma monitoring, ngambilin datanya gitu. Setelah data-datanya ya kita kasihkan ke kelurahan, ya nanti mereka yang Oke, tinggal nanti pelaksanaannya ya. Oke. gitu. Nah, kalau misalnya kayak sekarang nih, mungkin kan baru gitu ya di ibu-ibu PKK gitu. Apa sih yang ngebuat, oh kayaknya nih gua banget gitu. Kok gue banget nih, kayak gue oke banget nih. Karena setahu aku nih ya, dengar mungkin kan kalau jadi ibu-ibu PKK itu mungkin gajinya nggak akan sebesar waktu ngantor dulu gitu kan ya.
Nah, tapi kok kan masih bertahan di situ kan berarti seneng dong. Nah, itu yang membuat apa mungkin vibes-nya atau mungkin teman-temannya gitu atau mungkin teman makan bakso. Sebenarnya jadi kenal gitu ya sama lingkungan karena kan belum tahu nih ya namanya kita kan RW-nya ada banyak tuh, ya. Jadi dari satu RW ke RW yang lain kan kita beda nih orang-orangnya, lingkup juga beda gitu. Jadi tahu jalanannya, jadi tahu apa sih orang-orangnya gitu, mesti oh ini tuh yang ngurusin ini kayak oke. gitu. Jadi sebenarnya mendapat sesuatu yang baik juga nih ya dari mulai informasi. Jadi manfaatnya ada nih ya. Banyak sih informasi ya yang kita Oke. Nah, sekarang nih kalau ini kan berarti kegiatannya di PKK gitu ya. Kalau misalnya online nih, kan katanya di toko ada online. Di rumah nih, kalau lo punya online sendiri nggak di luar dari yang udah dijalanin sama suami di toko? Ada sih waktu itu kita punya online masing-masing ya, suamiku punya, aku punya gitu. Cuman karena memang nih aku waktunya nih udah nggak kekejar gitu, udah nggak bisa lagi nih untuk Megang handphone untuk gitu jualan ya. online. Jadi tuh Oke. kayaknya ya untuk sementara ya nggak pegang. Oh gitu. Atau ini nggak sih mungkin memang bukan passionnya pengen dagang, bisa nggak sih begitu? Ya waktu itu sih memang pengen dagang sih ya, waktu memang sebelum ada kegiatan-kegiatan kayak gini kan cuma di kantor ya kan sambilan tuh masih bisa gitu kan kepegang. Cuman Kalau sekarang nih banyak melakukan kegiatan luar. Gitu. Jadi tuh udah susah karena emang udah banyak masuk juga kan pesan-pesan dari yang lain gitu. Untuk oke. kegiatan-kegiatan. Jadi tuh kalau untuk megang ke situ, megang ke sini tuh udah bercabang gitu, makanya jadinya ya udahlah. Jadi gitu. berarti kalau lo nih bisa dibilang banyak bolak-balik ke kelurahan dan kecamatan dan lain-lain gitu. Iya, betul. Oh, Kecamatan, gitu. kelurahan, terus RW-RW gitu kan. Kan kita monitoring. Oh, Setiap itu sifatnya kan berarti monitoring ya. Ya. Betul. Nah, kalau kayak sekarang nih gitu, suka dukanya. Kalau kemarin kan yang aku undang nih rata-rata memang orang yang full time gitu ya di Tanah Abang. Kalau kayak Kalalo nih kan nggak full time ya, kayak freelance ya dia. Suka dukanya menjadi pendamping orang yang punya kerjaan di Tanah Abang. Apa sih? Sukanya tuh ya, ngeliat banyak ya ilmu juga yang bisa kita dapetin. Oh ini loh caranya dagang tuh kayak gini kan, karena emang gak ada tuh ya, Nggak ada mesti, basicnya. Oke. kayak gitu. Terus jadi kayak mesti satu item tuh mesti diapalin gitu, kalau sumpah lagi nggak ada yang beli, ya Allah sedih ya kan. Tuh Iya, kan. iya. Oh ini gitu kan banyak. Iya, ya. betul. Iya kalau lagi ada yang beli gitu seneng kayak gitu. Aduh seneng, abis ini jajan. Enggak. Oh begitu ya rasanya, terus juga ngikutin sedih gitu ya. Oke. Kayak gitu aja sih. Tapi itu mostly ya lebih kayak garis besarnya lah ya gitu. Nah, kalau paling malam nih, kan katanya online ya di toko. Pernah pulang sampai jam berapa sih? Ya ampun, waktu zaman COVID ya, itu aku tuh bisa sampai jam 10 malam di sini. Ya memang nggak ada orang, mungkin cuman ada beberapa ya di atas, ada beberapa toko yang buka gitu. Di lantai 5 kalau nggak salah ya sekitar 2 atau 3-an deh. 2 atau 3 toko. Dan itu jauh-jauhan ya letaknya. Jauh-jauh, dan itu juga yang paling lama tuh aku. Oh, Yang lama tuh oke. Nah, selama di toko nih malam sendirian gitu, pernah ada yang gangguin gak sih? Sempet ya, Sempet Ya ngapain Allah, nih? Nyolek, iya. bersiul? Ada, pernah. Siul ada. Terus kayak langkah kaki ada. Karena kan gini ya, nih kita berdua nih, aku dan suami aku gitu kan ya, di toko gitu ya. Kita nge-plan gitu. Ini masih buka tokonya ya? masih buka, Oke. tapi itu udah gelap gulita Betul. kan. udah Tapi gelap. lampu toko masih nyala? Nyala, kita Oh, nyalain. lampu sendiri ya. Lampu Kalau sendiri. ini berarti kan udah pada nggak mati. ada, Oke, lalu? Nah itu kan ada Gojek gitu kan ya, yang memang harus, kalau itu kan kita mesti nganterin ke Oh, lobby ke lobby, kan. iya. Ke Karena lobby Bang gitu. Gojeknya nggak masuk Nggak lagi, masuk, orang kan iya. emang udah nggak bisa, Iya, kunci betul. kan, Terus pintunya. akhirnya jalan nih. Mesti jalan kan dia nganterin barang. Itu aku yang mesti sendirian gitu yang di toko gitu kan ya. Itu berasa loh ya. Dengan suasana yang gelap gitu ya, terus tiba-tiba kayak ada yang jalan. Terdengar suara langkah Iya, kaki nih ya. Iya kan, aku pikir ya suami aku, wah udah datang. Pas aku lihat loh kok gak ada. Kok suaranya ada, orangnya
Maksudnya seketika itu aja udah lenyap gitu ketika ngelihat atau dia masih kedengeran suaranya? Enggak sih, udah selesai gitu. Tapi terus ya ada kayak apa sih kayak ini nih rolling door kayak krrrt gitu. Maksudnya kayak ada orang nyakar gitu? Iya kayak gimana sih mainin aja gitu ya sit gitu. Kok dia jahil gitu. banget ya? Terus, pernah dia suil gitu ya, suil dari Siul kali? Iya, siul. Siul. Siul, ya. Kita lagi berdua gitu, terus ada yang gitu kan ya. Terus kenapa lihat-lihatan gitu? Oke, ini yang bersiul siapa gitu? Oke. Ada yang isi, kamu denger gak sih? Kayak gitu kan ya. Terus, Memastikan ya, ini Iya. perlu validasi ya. Oke, lalu terus? terus ya, kayak suamiku bilang gitu, itu paling security lagi pada jalan. Oh, menyenangkan diri sendiri ya. Padahal tuh pas kita liatin, mana security dari tadi nggak nyampe gitu. Nggak ada, iya. Katanya ya udahlah, udah biasa gitu. Oh, Cuman oke. Kayak gitu-gitu aja. Tapi nggak ada yang ekstrim, maksudnya tahu-tahu kan pikadu gitu, cilupa gitu, jangan ya kalau. Jangan sampai ya. Oke. Ntar gue suruh beli. Langsung ya, boleh kakak mampir belanja gitu. Tapi berarti ngalamin ya sebenarnya Ngalamin, kayak ngalamin. gini ya. Karena aku to be honest ya, selama aku di sini udah ya puluhan tahun juga gitu, gua nggak ngalamin nih gitu kan, nggak pernah ngalamin kayak gitu. Tapi ini berarti valid nih ya, berdua pernah mendengar gitu kan ya. Nah kalau pas di parkiran, udah pasti kan sepi juga dong. Itu ada juga kejadian-kejadian horor. Kasih ya, paling aku tuh pernah ya kalau seumpamanya, kan kita naik motor kadang gitu ya. Iya. Kalau lagi di parkiran itu kan di lantai paling atas. Paling gitu. atas ya, ya oke. Itu kan di lantai berapa gitu tuh dia kan udah gelap banget tuh kan ya parkiran yang kita mau mau keluar jalan ya. itu, mau keluar itu. Nah, itu kadang suka kayak ngeliat kayak bayangan hitam gitu. Tapi ini orang apa bukan gitu. Itu dari jauh udah kelihatan. Kok tapi kayak siluet ya? Kayak siluet gitu. Tapi warnanya hitam semua. Hitam Oke. aja. Terus itu apa ya gitu. Cuman aku gak pernah ngasih tahu kadang suamiku. Kadang dia kan suka panikan juga nih orangnya. Dia suka oke. Jadi panik. prefer udah di keep aja sendiri. Cuman kalau lagi kayak kita berdua lagi denger gitu. Iya. Apaan sih tuh? Aku jadi curiga, jangan-jangan dia ini indigo ya kan? Boleh diceritakan nggak? Mungkin ada cerita lainnya yang nggak di Tanah Abang. Aduh, aku kepo. Kayak sebenarnya kalau dibilang indigo, ya mungkin ya. Apa IndiHome? Kayaknya ya. Karena sebenarnya adikku ini juga sama. Gitu kita berdua ternyata sama. Tapi kan kita beda konsep Kita ya, beda pengalamannya. Iya. Oke. Kalau pengalamannya Kak Lalo sendiri gitu ya, di luar dari di Tanah Abang, pernah nggak sih misalnya menemukan hal horor gitu ya? Ya, nggak harus di Tanah Abang ini gitu, tapi kejadian yang benar-benar gue melihat dengan mata kepala gue sendiri gitu. Kalau ngelihat dengan mata kepala sendiri itu waktu kecil banget ya, waktu zaman SMP itu bener-bener yang ngelihat kayaknya Bentuknya nih. bentuknya. Oke. Bentuknya. Jadi itu kayak itu kan kamar aku kan emang nggak begitu luas ya, kecil gitu kan. Nah itu tempat tidur, ini lemari, terus ada sisa sedikit gitu, itu aku taruh kayak bangku plastik gitu tuh. Oh, oke, gitu bangku kan. bakso. Agak Iya, peyang ya. Gitu dia Nah, di kerucut. situ aku taruh. Pas aku Oke. tidur tuh sekitar malam gitu nggak tahu kenapa tuh kayak ngedenger suara napas gitu. Oh, Gitu. suara nafas tapi berat nih ya. Oke. Ya agak lama gitu ya, maksudnya nggak terlalu yang. Tapi ini kondisi kamarnya maksudnya Gelap, lampunya gelap. mati ya. Oke. Lalu Terus entah kenapa mungkin kayaknya aku juga penasaran gitu, apaan sih gitu ya. Balik badan gitu ya ke samping yang kayak menghadap si kursi itu, pas ngebuka mata gitu ya ampun, ada yang duduk kah? bukan duduk, jadi aku tuh kayak ngeliat cuman kepala aja. Kepala gitu ya, dia merem. Cuman kepalanya tuh kayak apa sih? Bertanduk, Bukan bertanduk dia deh. berjambul. Kayak lonjong gitu. Agak peyang ya. Gitu dia begini. Kerucut. gitu. Oke. Botak gitu, kerucut gitu. Kupingnya ini kayak kuping peri. Oh, lancip. Lancip. Iya, lancip gitu. Hidungnya Tapi lancip. ini yang kelihatan kepalanya aja. Mukanya kelihatan. Oh, Mukanya kelihatan enggak, I juga. mean dia tuh duduk di kursi bakso apa sekepalanya ini? Kepala doang, kepala di kursi Di kursi bakso gitu. tapi kepalanya aja. Kepalanya aja. Oh. Kepalanya aja gitu kan ya. Terus ya cakep, orangnya cakep. Bentukannya Tapi cakep maksudnya nih. dia apakah ketika kalau lo melihat terus dia jadi gitu kan Enggak, wing gitu. Kalau wing gitu kan. Oh enggak ya. Iya, itu juga kaget sebenarnya. Ini
bener nggak sih kayak gitu kan? Takutnya salah lihat Iya, gitu ya. tapi, gini-gini berusaha meyakinkan diri kalau itu beneran kayak gitu. Tapi emang iya bener-bener deh, gue nggak ngimpi gitu. Ya beneran dia kepala. Cuma dia merem aja gitu, kayaknya dia juga tahu, kalian pasti dia tahu kan Iya, kalau iya, kita iya. Melihat lihat, gitu ya. Dia Oke. diem aja gitu. Dia diem, pokoknya kayak dia kayak tidur gitu. Ya udah, dia cuma di situ Nah, aja. itu sekitar berapa lama waktunya? Apa misalkan sampai semenit? Apa cuma 30 detik terus hilang? Enggak ini ya, enggak apa sih, nggak kepikiran untuk ngitung terus bagaimana tapi kayaknya sih agak cukup lama. Agak cukup lama ya. Oke. Ini berarti ini memang udah kayaknya nurun ya. Karena keponakan saya juga indigo. Kayaknya dari sini juga ini. Oke, tapi kalau kayak gini ya, maksudnya selama kayak kalau lo kerja gitu ya, everything's fine gitu kan, yang nggak terus tiba-tiba pop gitu ketemu kelihatan gitu kan, nggak kan? Ya kan ada kan orang yang indigonya parah gitu ya, yang benar-benar sampai oh di sudut situ ada si itu, di sudut sana ada si ini, enggak kan ya? Jadi lebih kayak ada spesifik tertentu Ya, aja gitu. masih bisa mengendalikan sih. Oh, oke. Ada masa-masa berarti tidak bisa melihat juga. Iya. Oh, oke. Nah, kalau dari situ nih ya, kalau misalnya kan nih udah ada pernah kejadian-kejadian begitu ya gitu. Selain yang ada di rumah gitu ya, kalau kayak lagi di jalan raya gitu, mungkin lagi pulang, pernah juga nggak sih ngalamin? Oh pernah itu mah. Kalau yang dari pulang dari Tanah Abang pernah? Ya nggak cuma dari Tanah Abang ya, kita kalau lagi kemana gitu jalan gitu terus tiba-tiba wah ada. Kayak apa nih adanya nih? Iya. Ada-ada ya? Ada-ada. Ada-ada aja. Di jalan kita terus di tiang listrik gitu ya. Dia lagi diem. Iya, ada aja gitu di jalanan gitu kan ya. Terus kayak di trotoar gitu kadang juga ada yang jalan gitu kan. Taunya itu bukan orang? Beda. Jadi Bedanya kayak dari ada mana tuh? transparan. Ya nggak mungkin dong rambutnya yang uwel-uwel. Oh ini, oh jadi spesifik ya, maksudnya rambutnya gondrong berat gitu sampai bawah gitu. Ada kayak gitu. Oh. Uwel-uwel. Ada yang cuma nunduk doang tapi begini-begini. Nggak mungkin kan kalau orang begini-begini. Mungkin dia sedang stres gitu kan. Saya kalau di rumah kadang-kadang lagi stres gini juga enggak ya. Terus nunduk kayak gitu. Ya emang bukan enggak. Tapi terdetek lah ya. Maksudnya ada perasaan di mana oh ini kayaknya bukan orang Yes. gitu. Oh, oke. Nah, kalau lagi selama jadi ibu-ibu PKK nih di kelurahan ada kagak? Belum sih ya, karena kan emang kalau di PKK, kalau di kelurahan itu cuman sampai siang, kadang sore gitu. Udah Sekitar- selesai udah gitu selesai. Jadi ya. Oke. nggak Nggak pernah sampai malam. Oke deh. Tapi kalau kayak gini-gini pernah nggak sih dengar-dengar misalnya mungkin di Tanah Abang oh ada yang kesurupan gitu. Ada yang pernah ngalamin? Kalau aku sih nggak pernah dengar ya. Nggak tahu ya, cuman waktu itu ada sih security. Oh yang Ceritain cerita. security, Oh ya, oke, yang apa tuh katanya ceritanya? Boleh di-share dia dong. lagi jaga gitu katanya, lagi monitor gitu. Terus tiba-tiba kayaknya dia ada yang ketawa, terus bener-bener dia kayak ngeliat gitu. Ngeliat Oh jadi si- emang kelihatan nih. dia ngeliat terus oke. diketawain terus akhirnya dia kabur. Itu sih yang denger-dengernya ya, cuman belum denger lagi yang lain. Kebanyakan sih kayak gitu ya. Kayak gitu ya. Tapi maksudnya kalau yang sampai ekstrim banget terjadi terus kita ngeliat tuh belum berarti ya. Oke Paling cuma deh. suara sih. Suara sama ya. kayak penampakan siluet-siluetnya udah. Tapi aja. ya cukup ini loh, maksudnya dengan suara terus juga bisa ngelihat siluet gitu. Karena aku bener-bener kalau aku enggak gitu. Jadi kalaupun ada kayaknya nggak lihat gitu. Khusus di Tanah Abang ya. Karena menurut aku tuh Tanah Abang tuh termasuk yang ramai. Ya nggak sih? Maksudnya ramai dalam arti kata ini tuh perputaran manusianya tuh banyak gitu di sini. Dan kayaknya mungkin makhluk halus juga kayaknya agak aduh ramai banget yes gitu kan ya. Mungkin agak gitu gak sih? Mungkin dia kalau dari jam 7 dari pagi ya Iya. sampai sekitar kita mau tutup itu ya kayak masih ya biasa ya. Iya hawa- biasa aja kan hawanya. Karena kan memang banyak dari aura-aura manusianya. Betul, gitu ya. betul. Tapi nih ya kalau udah azan maghrib gitu tuh kan udah nggak ada nih. Itu tuh udah mulai berasa dan sunyinya. Sunyi terus- senyap ya. Itu sunyi senyapnya itu jadi Beda. Apakah jadi hawanya jadi beda? Mungkin jadi
dingin, terus Enggak kayak sih, cuman ya kayak gimana sih, nggak enak gitu loh. Kayak pernah kita perasaannya sampai nggak goosebump, enak. merinding. Enggak sih, kalau untuk merinding-merinding nggak, karena mungkin karena udah biasa kali ya kayak gitu ya. Mungkin kalau yang nggak terbiasa dengan kayak gitu mungkin iya bakalan. Oh, oke. Kalau beda suasananya kalau dari pagi sore sampai malam. Sampai malam itu pokoknya pas sampai maghrib malamnya. itu masih biasa gitu ya. Tapi setelah maghrib tuh suasana di Tanah Abang tuh Oh, udah itu beda. beda. Dan ini kan kalau biasanya orang parkir kan kita kadang di atas ya, atau kalau lagi naik motor suka yang di bawah. Nah itu kadang kalau sepanjang jalan gitu apa maksudnya gini? Aku tuh mau nanya, apakah cuma di lantai 5 aja nih di toko? Atau mungkin di lantai lain ternyata sama? Seperti itu gitu rasanya kalau udah tutup itu. Iya, udah dipastikan karena kan memang semuanya kan udah nggak ada nih aktivitasnya gitu. Oh jadi berarti udah whole building gitu ya, Iya. itu hawanya akan begitu gitu. Itu bakalan udah beda alamnya udah kerasa. Iya, gitu. ini menarik ya. Maksudnya dari kemarin kan kita ngebahas tuh ya tentang perekonomian di Tanah Abang. Kali ini kita bahas itu adalah horor ya. Oke deh. Nah, lalu nih kalau untuk harapannya gitu ya. Harapannya Kak Lalo ini kan sekarang kan kayak Kak Lalo kan ya bisa dibilang kan mengalami tapi ya nggak secara langsung gitu kan ya. Karena kan Kak Lalo lebih banyak di rumah jadi diperbantukan gitu kan ya. Kalau Kak Lalo sendiri nih punya harapan apa sih gitu di Tanah Abang nih biar bagaimana gitu? Iya, harapannya sih bisa balik lagi kayak sebelum COVID ya kan. Berarti sebelum-sebelumnya malah. Sebelum COVID ya Sebelum malah. COVID, Karena memang segitu beda jauhnya gitu dari pemasukan itu sebelum terjadinya COVID sama yang sekarang. Iya, itu dampaknya itu berasa banget ya. Sepinya gitu kan. Maksudnya sepinya nih orang yang datang. Orang yang datang. Oke. Terus ya mungkin kan kita nggak cuman dari luar Jawa ya Iya. kan? Kadang juga ada dari Daerah ya. Luar negeri luar maksudnya. negeri, Oh, oke. juga gitu. Nah sekarang ini tuh sama sekali kayaknya Nggak ada. gitu Oh, kan. oke. Oh, ini maksudnya diomongin paling nggak mungkin orang kayak orang Singapura yang dekat-dekat Iya, ya, negara tetangga Malaysia, gitu ya. gitu. Ya, Biasanya kan Malaysia. mereka kalau, Mau lebaran gini ya datang ya gitu orang ya. Thai. Ya, gitu. ya benar sih, benar itu memang ya. Nah, kalau kayak gini nih gitu menurut Kak Lalo ya. Apa sih sebenarnya kita nih sebagai pedagang apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya untuk survive nih dalam keadaan seperti ini? Tapi ya paling enggak ya harus pintar-pintar lah. Dengan adanya online jadi mendingan nggak sih? Apa nggak juga tidak membalikan keadaan seperti dulu sebelum COVID? Iya, agak mendingan, Tapi untuk, tidak sama. Nah, betul, nggak sama. Apalagi pas sekarang ini nih, dari kemarin pemilu sampai hari ini itu bener-bener tambah menyusut. Berarti Online-nya. berpengaruh dong Pengaruh ya. banget. Berpengaruh sejak adanya pemilu. Iya. Berasa kayaknya mungkin orang tuh lagi pada begini ya sama duit ya. Ditahan-tahan tuh duit. Iya, betul ya. Ntar dulu beli. Iya. Nah, ini tapi berarti ya mudah-mudahan berarti harapannya dari Kak Lalo sendiri ya walaupun tidak apa ya selalu ada di toko tuh tetap sama ya. Harapannya tuh adalah supaya Tanah Abang ini bisa berjaya kembali gitu ya. Karena memang sebenarnya banyak orang yang apa ya bisa dibilang hidupnya menyangkut di Iya, sini, betul. gitu ya. Dan ada nggak sih dari sini tuh yang kalau tahu ceritanya, mungkin ada tetangga dulu ya, toko tetangga yang ternyata akhirnya sampai gulung tikar. Oh, banyak Ya. Banyak banget. Padahal mereka dulu kayaknya waktu zaman dahulu gitu kan ya, mereka tuh berjaya sangat gitu kan. Tahu-tahu terus akhirnya ternyata gulung tikar gitu. Itu ada kan ya? Banyak karena kan namanya usaha kan pasti kan butuh modal, dan modal itu kan pasti mereka pinjam-pinjam. Iya, gitu kan. muter-muter lah ya Nah, duitnya. nggak bisa lah mungkin tercukupi untuk bayarnya gitu kan. Jadi kan Jadi dari targetnya tidak sesuai iya. gitu ya. Makanya itu bisa gulung tikar. Kalau tadi kan harapannya sudah ya gitu. Apa sih kalau doa yang mungkin bisa diberikan kepada kita semua nih sebagai orang-orang yang terlibat di Tanah Abang? Boleh nggak tuh disampaikan doanya biar diaminkan gitu kan ya, doa yang baiknya. Yang baik ya, yang nggak baik jangan. Ntar diaminin Doanya lagi. sih ya, semoga
semuanya ini cepat berlalu. Ininya ya, ketidakpastiannya ya. Oke. Gitu kan. Bisa balik lagi gitu kan. Balik lagi sebelum Balik COVID lagi nih ya. Sebelum COVID. Oke. Bisa berjaya lagi dan apa ya? Apa tuh? Sahur. Sahur. Apa tuh? Dan semua bisa sehat selalu ya. Oke. Oke deh. Kayaknya dia udah bingung ya kan? Udah durasi soalnya. Udah durasi. Oke deh. Oke deh abang, kakak, thank you banget yang udah nonton lagi podcast aku ya kan. Terima kasih ya sister in law. Terima kasih banget juga yang udah pada klik subscribe, yang belum subscribe kali enggak. Subscribe dong. Iya, subscribe dong. Bantu-bantu ya. Oke deh kalau kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and oke deh, bye. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die.